Ensa. Kali ini merupakan hari spesial karena bertepatan dengan Hari Kartini 21 April 2025. Karena hari ini merupakan hari spesial, jadi kami menghadirkan sosok inspiratif untuk para sobat MTC, yaitu adalah seorang pelaut wanita, Kadek Dian Mikulwati, Second Officer PT Pertamina Marine Solution. Mungkin sobat MTC dimanapun berada udah penasaran kira-kira nanti kita bakal ngobrolin apa ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kami undang Mbak Kadek Dian Mikulwati. Halo Mbak Kadek, apa kabarnya hari ini? Halo Mbak Diandra dan Sobat MTC, hari ini kabar saya baik dan semangat. Udah siap sharing-sharing? Tentu, semangat. Udah siap tuh sharing-sharing ke Sobat MTC. Nah, tapi Mbak Kadek mungkin Sobat MTC mau tahu terlebih dahulu latar belakangnya dari Mbak Kadek, biar nanti sharing-sharing kita nyaman juga. Karena kan tak kenal katanya maka tak sayang. Mungkin boleh perkenalkan terlebih dahulu profil dari Mbak Kadek sendiri. Silahkan. Ya. Baik, Sobat MTC, perkenalkan nama saya Kadek Dian Mikulwati. Saya adalah seorang mungkin dulunya pelaut wanita ya, tapi untuk saat ini saya sekarang ditugaskan di Pertamina Marine Solution di crewing tanker bagian crew planning, development, and evaluation. Kemarin untuk di kapalnya sendiri saya terakhir menjabat sebagai second officer di salah satu kapalnya Pertamina. Kemudian untuk saat ini ya sementara di office dulu seperti itu. Oke, berarti Mbak Kadek adalah seorang pelaut wanita, tapi saat ini sedang bertugas di office terlebih dahulu, tapi posisi terakhirnya adalah second officer ya Mbak. Betul. Nah, oke Mbak Kadek, mungkin teman-teman juga atau Sobat MTC mau tahu kenapa sih Mbak Kadek memilih untuk terjun ke dunia pelayaran yang mana kita kenal adalah sesuatu yang maskulin. Popeye saja adalah seorang laki-laki. Boleh di-sharing-sharing kepada Sobat MTC. Baik ya, dulu sebenarnya saya tidak mengetahui betul ya pelayaran itu seperti apa, kemudian kerja di kapal itu seperti apa, jadi saya belum benar-benar nggak tahu gitu kan. Tapi karena saya melihat background saya itu kan 5 bersaudara dan saya anak kedua, jadi saya melihat tuh kakak saya itu sekolah swasta itu kok kayaknya biaya mahal gitu, sedangkan saya masih ada 3 adik nih di bawah. Akhirnya saya mencoba untuk mencari tahu sekolah-sekolah kedinasan seperti itu. Nah di sana waktu itu saya mendapatkan informasi terkait sekolah perikanan dan juga pelayaran. Dan di sini saya mencoba untuk searching lebih lanjut di sekolah pelayaran. Akhirnya saya menemukan informasi terkait salah satu sekolah pelayaran politeknik di bawah perhubungan laut di Semarang. Nah, saya coba daftar, kemudian saya ikutin waktu itu daftarnya jalur PMDK namanya. PMDK. Yaitu pakai nilai rapot aja. Oh, nilai gitu. rapot. Jadi saya coba daftar, kebetulan lulus. Akhirnya saya coba masuk, kita ikuti di sana kan kuliahnya 4 tahun ya. Oh, 4 tahun. Sama. Oh yes, ya oke. Ya, di sana diploma 4 tahun. Nah, di sana di semester 4, setelah semester 4, kita semester 5 6 itu kita harus magang tuh. Akhirnya saya coba apply, waktu itu ada Pertamina masuk ke kampus untuk merekrut kadet-kadet atau taruna-taruni yang siap magang gitu kan. Kemudian saya coba daftar, terus lulus. Akhirnya saya ditempatkan tuh di kapal, salah satu kapal barunya Pertamina di Verilas Gas Carrier Pertamina Gas 2 gitu. Di sana saya magang selama 1 tahun, kemudian kembali ke kampus selama 1 tahun untuk menyusun skripsi, menyelesaikan pendidikan segala macam. Setelah selesai akhirnya lulus, ada bukaan tuh di Pertamina. Saya coba daftar, ternyata lulus juga gitu. Kemudian ada cerita lucunya nih Mbak. Apa tuh Mbak? Boleh sharing-sharing ke Sobat MTC gimana ceritanya? Waktu saya di kapal itu, waktu magang itu, setiap kali saya naik ke anjungan kapal itu, saya setiap hari ngomong gini di dalam hati, suatu saat saya berdiri di sini di anjungan ini sebagai officer gitu, bukan sebagai kadet lagi. Nah ternyata setelah lulus itu manjur, doa-doa di dalam hati didengar. Jadi berarti Mbak Kadek ini dari lulusan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Oh, Semarang, dan langsung berkarir magang di Pertamina dan juga menjadi officer di Pertamina. Ya, berarti betul. memang setelah lulus langsung berkarir di Pertamina Group. Iya, betul. Baik Mbak,
Nah, kita kan tadi sempat bahas-bahas ya, pelayaran itu adalah sesuatu yang maskulin yang mungkin kita kenal hanya orang-orang yang memiliki fisik dan mental yang sangat kuat bisa berlayar di tengah laut. Nah, ini kan kita tahu perempuan itu memiliki jiwa yang lembut, maunya tuh dimanja lah. Tapi ini Mbak Kadek sendiri menjadi pelaut. Boleh nih Mbak Kadek mungkin diceritain ke sobat MTC apa tantangan terbesar yang Mbak Kadek alami selama bekerja di kapal? Oke, tantangan terbesarnya selama bekerja di kapal. Kalau untuk tantangan terbesar mungkin ada orang yang mengatakan tantangan terbesarnya itu ombaknya besar, terus jauh dengan keluarga, itu memang betul ya. Tapi kalau untuk mengantisipasi ada ombak besar, terus ada cuaca buruk kayak gitu, kita waktu di kampus itu dilatih untuk menghadapi itu. Jadi kita olahraga setiap hari, pagi, siang, malam itu ya untuk dilatih untuk itu. Jadi ketika kita sudah terjun langsung di kapal itu tidak kaget gitu. Nah, untuk tantangan beratnya itu ketika saya udah menjadi seorang ibu nih. Seorang ibu. Iya, betul. Jadi ketika itu saya sudah menjadi seorang ibu, kemudian saya juga masih menyusui anak saya umur 9 bulan. Saya mendapatkan tugas lagi nih naik ke atas kapal gitu. Nah, tantangannya itu mau tahu nggak? Apa tuh Mbak? Karena kan perempuan nih banyak biasanya mungkin mental atau moodnya nih suka berubah-ubah. Nah, kalau menurut Mbak Kadek nih apa nih tantangan terbesar? Apalagi menjadi ibu. Iya, betul. Jadi curhat-curhat sedikit ya. Jadi ketika saya ini harus menyusui. Jadi gimana kita menyelesaikan tugas saya di atas kapal, kemudian gimana saya harus menyelesaikan tugas saya sebagai ibu, yaitu mengasihi anak saya gitu. Jadi saya mencari cara bagaimana caranya agar anak saya itu tetap ASI produktif gitu kan. Akhirnya setiap hari saya itu pumping ASI saya simpan di freezer, kemudian setiap bulannya saya harus searching tuh jadwal pesawat terdekat di kapal di waktu kapal saya sandar gitu. Jadi kapal saya sandar jam berapa, saya juga searching nanti mau kirim ASI saya ke kampung, ke Bali seperti itu. Jadi ketika nanti saya udah kapalnya sandar, saya izin ke nakoda untuk mungkin itu ketika sudah selesai jaga itu kan, izin ke nakoda untuk ke bandara gitu. Jadi saya bawa itu ASI kurang lebih itu 10 sampai 20 liter itu saya bawa dari kapal turun ke bandara, kirim terus terbang ke Bali, terus diambil sama keluarga saya di bandara di Bali seperti itu. Waduh, itu keren banget ya perjuangannya untuk bayinya Mbak Kadek ini tetap ASInya dari ibunya. Dan yang kita tahu ya, seorang ibu yang bekerja di office atau di darat saja yang setiap harinya harus pumping di kantor itu menurut saya juga sangat berat perjuangannya, harus meninggalkan bayinya di rumah setiap hari. Bagaimana Mbak Kadek yang mungkin meninggalkan langsung ke laut gitu kan. Jadi mungkin itu perjuangan sangat besar ya Mbak sebagai pelaut wanita. Nah, Mbak Kadek gimana nih? Sebagai seorang wanita di laut, kira-kira ada temennya nggak sih Mbak di laut itu, atau benar-benar Mbak Kadek sendiri aja seorang wanita? Kalau untuk gender ya di atas kapal itu mungkin ada 1-2 gitu ya. Waktu itu memang itu saya pernah jasa kapal sama kadet perempuan gitu waktu itu. Jadi Molim 3, kemudian waktu jadi Molim 2 juga Molim 3-nya perempuan. Paling ya 1-2 aja gitu yang perempuan. Oke, berarti emang ada lah, tidak hanya sendiri gitu, ada staff-staff yang lain juga. Tapi ada di waktu yang pernah saya sendirian di kapal. Oh, pernah. Gimana tuh Mbak ceritanya? Jadi ya udah dijalanin aja gitu. Dijalanin aja ya. Dijalanin aja. Karena kita di sini memang di sana fisik kita sendirian nih perempuan, tapi di balik itu kan kita punya keluarga buat cerita, punya suami, punya anak-anak yang bisa ya diajak cerita gitu. Karena memang tantangannya tuh banyak sih yang tadi Mbak Kadek ceritain, tidak hanya ombak, mungkin juga jaringan ya untuk komunikasi juga menjadi tantangan. Tapi sebagai seorang ibu, tantangan terbesarnya adalah jauh dari bayi yang harus ditinggalkan dan juga masih membutuhkan sosok ibu di sampingnya. Nah, pernah nggak sih Mbak terjadi sesuatu atau kondisi diremehkan karena gendernya?
Kalau untuk diremehkan itu tidak pernah ya. Kebetulan saya itu menempatkan diri di posisi saya sendiri gitu. Kalau misalkan saya sebagai officer, ya udah saya akan menjalankan diri saya sebagai officer. Saya akan disiplin. Kebetulan saya tipe orang yang disiplin waktu, kemudian aturan. Saya tempatkan di aturan mana di perusahaan itu aturannya seperti apa saya posisikan. Jadi semasa saya salah, semasa saya benar, tidak salah itu, yaudah nggak perlu takut gitu menghadapi officer yang lain ataupun menghadapi rating-rating yang lumayan udah tua gitu, sedangkan kita masih muda gitu ya. Jadi kita semasa kita sesuai aturan, kita tidak perlu takut diremehkan atau apapun. Selain itu juga mungkin tim dan rekan kerja yang suportif dan komunikatif serta kolaboratif juga penting ya Mbak Penting untuk mendukung efektivitas dan produktivitas di kapal ya Mbak. Betul. Nah itu berarti di Pertamina ini karyawannya top-top karena tidak ada jadi kesetaraan gender ada ya Mbak. Ada. Nah Mbak tadi kita udah ngomongin tantangan. Sekarang aku mau tahu mengenai kesan sebagai pelaut wanita itu gimana sih Mbak? Kesannya sebagai pelaut wanita itu ya itu sih, kembali lagi karena kita seorang wanita yang nanti jadi ibu kayak gitu ya, balik lagi nanti ke keluarga sih. Jadi apapun itu tetap baliknya ke keluarga gitu sih Mbak. Apapun nanti kamu pekerjaannya ataupun di mana kamu berada, itu tetap kita berpatokannya ke keluarga itu Mbak. Oke, berarti tidak hanya seorang pelaut, baik itu pekerja-pekerja atau karyawan wanita di luar sana, kesannya adalah keluarga. Nah, mungkin boleh juga diceritain gimana penilaian keluarga dan lingkungannya Mbak Kadek merespon Mbak Kadek bekerja atau memilih karir di dunia pelayaran. Untuk respon dari keluarga itu sangat responsif ya, positif responnya dari keluarga, dari suami. Nah, dari sini saya juga boleh ya izin mengucapkan terima kasih. Menyapa keluarga yang ada di rumah. Betul, jadi terima kasih banget nih sama suami saya sendiri, papanya anak-anak. Terima kasih sudah merespon positif apapun keputusan saya, direstui gitu sama suami. Jadi saya di sini sama suami itu saling melengkapi. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih sama orang tua saya, kakak dan mertua saya. Jadi waktu saya ditugaskan kapal, anak saya titip ke orang tua. Jadi terima kasih sudah disupport, sudah dibantu untuk mengurus anak-anak saya. Dah, itu aja. Oke, berarti yang terpenting dalam pekerjaan itu tidak hanya tim dan rekan kerja, tetapi juga support dari keluarga sangat penting ya Mbak. Restu dari keluarga. Restu juga dari keluarga. Happy banget bekerja dengan banyak support dari rekan kerja dan keluarga ya Mbak. Apalagi sekarang Mbak Kadek saat ini sudah di office lagi ya Mbak? Iya, sekarang sementara ini masih di office. Masih di office, berarti belum ada rencana untuk berlayar lagi dalam waktu dekat? Belum dulu. Anaknya yang terakhir itu masih bayi. Oh, anaknya yang terakhir masih bayi. Iya, baru lahiran. Baru lahiran. Oke, Mbak Kadek, tadi kan kita udah sedikit mengulik tentang pribadinya Mbak Kadek sebagai pelaut wanita. Nah, ini mungkin boleh kita sedikit menyinggung tentang Hari Kartini. Mumpung hari ini juga perayaan Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk Sobat MTC dimanapun berada. Saya mau tahu nih Mbak, gimana sih sosok Kartini di zaman sekarang dan juga khususnya untuk perempuan yang bekerja di dunia pelayaran yang mana kita tahu didominasikan dengan pekerja-pekerja laki-laki gitu. Gimana menurut Mbak Kadek? Ya, jadi kalau kita flashback perjuangan Kartini itu kan beliau itu Raden Ajeng Kartini itu kan memperjuangkan pendidikan wanita, betul, terus juga emansipasi wanita gitu kan. Jadi kalau untuk saat ini itu benar-benar banyak ya, sudah banyak perempuan-perempuan yang menjunjung karirnya gitu. Baik itu di pelayaran ataupun di dunia di selain bidang pelayaran seperti itu. Jadi sudah banyak minat-minat perempuan itu untuk mengembangkan karirnya. Jadi tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, kadang ibu rumah tangga pun selain mengurus anak itu masih ada pekerjaan sampingannya seperti itu. Jadi emansipasi Ibu Kartini itu memang ini sih tercermin sampai sekarang itu betul masih adanya terbawa, ya. Iya. Nah, Mbak menjadi kan Mbak Kadek juga seorang wanita ya, dan juga wanita pelaut wanita lah. Menurut Mbak Kadek sendiri, apa sih bentuk perjuangan ala Kartini di pelaut wanita? Kalau perjuangan, kalau Kartini sendiri kan emansipasi wanita. Jadi
di pelaut sendiri kan itu sebenarnya mendominasi itu laki-laki. Betul. Nah, di sini juga kita mungkin ada 10% ya kali ya pelaut di Indonesia ini pelautnya itu wanita gitu. Jadi itu juga udah merupakan emansipasi gitu. Jadi seperti pilot, terus ada pelaut juga. Mungkin pekerjaan-pekerjaan yang mendominasi laki-laki juga sudah banyak itu perempuan-perempuan yang bergabung di bidang itu seperti itu. Nah, ya betul banget Mbak Kadek, bahkan instruktur yang ada di Pertamina Maritime Training Center juga kita ada beberapa wanita dan itu merupakan sebelumnya backgroundnya pelaut. Jadi menurut saya juga kesetaraan gender yang ada di Pertamina, baik itu di Pertamina International Shipping, PEMSO ataupun di Pertamina lainnya, kita sudah setara gitu, tidak menilai dari gendernya. Saya setuju banget dengan statement dari Mbak Kadek sendiri. Tapi Mbak, kira-kira nih ada nggak sih sosok inspiratif lain selain Kartini yang saat ini Mbak Kadek sedang senangi? Kalau sosok Kartini selain Ibu Kartini ya yang terutama terdekat ya, pertama itu ada ibu saya dan juga almarhum nenek saya. Oh, almarhum nenek saya. Kenapa tuh Mbak, boleh ceritain nggak? Almarhum nenek saya itu kan ya zaman dulu membesarkan anak-anaknya, terutama bapak saya yang satu-satunya anak laki-laki di Bali gitu kan, ya cukup berjuang sih membesarkan anak laki-laki di Bali. Kemudian juga ibu saya membesarkan kelima anaknya sambil bekerja. Ibu saya juga dulu kan jadi ibu PNS ya, jadi bidan di desa gitu. Beliau juga bekerja sebagai bidan di desa yang 24 jam harus membantu kesehatan di desa, kemudian juga harus membesarkan kelima anaknya. Seperti itu sih itu. Berarti memang sosok inspiratifnya bukan tokoh terkenal tetapi ibu sendiri. Saya juga lumayan sangat ngefans sama ibu saya sendiri. Iya, betul. Karena seorang ibu itu kasih sayangnya sepanjang masa. Iya, betul. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol juga nih tentang tantangan dan kesan saat Mbak Kadek berlayar. Nah, untuk memotivasi diri dan menyemangati diri saat berlayar itu, saat Mbak Kadek berlayar, kira-kira apa sih Mbak? Boleh dikasih tahu ke Sobat MTC nggak? Ya, untuk motivasi diri ini sebenarnya saya bersyukur sekali ya terlahir di era sekarang ini. Karena di sini sekarang udah zaman modern gitu. Jadi ketika kita berlayar itu, terus dari perusahaan juga memfasilitasi internet, ya, wifi seperti itu kan. Jadi ketika kita jauh dengan keluarga itu tetap penyemangatnya adalah keluarga, karena kita bekerja apapun itu kembali untuk keluarga gitu kan. Jadi penyemangatnya keluarga. Jadi gimana kita tetap semangat ya, karena kita bisa teleponan, kita bisa video call dengan anak-anak, dengan suami dan keluarga seperti itu. Jadi penyemangatnya karena kita untuk keluarga, jadi penyemangatnya balik lagi ke keluarga. Gitu. Oke, berarti memang bekerja untuk keluarga dan juga disupport oleh keluarga. Nah Mbak, perempuan ini kan biasanya banyak sekali sesuatu yang bikin mental dan moodnya itu tercampur aduk, apalagi kita kan perempuan ada menstruasinya. Nah, gimana sih Mbak cara Mbak Kadek itu saat mungkin moodnya tidak stabil di kapal, mengatasi hal itu agar tidak mempengaruhi pekerjaannya? Iya, kalau cara aku tuh mengatasi itu ya, kita kan manusia itu ada yang bermedia sosial. Kalau aku tipe orang yang bermedia sosial. Aktif bermedia sosial. Jadi untuk emosi aku tuh kan kadang jauh sama anak, ketika anak sakit kitanya nggak bisa apa-apa, dia kepikiran ya Mbak. Kepikiran gitu. Jadi caranya saya mengatur itu dengan melampiaskan ke story kayak seperti itu. Jadi ini loh aku udah bangga gitu kan, bangga aku bisa membesarkan anak-anakku. Jadi seperti itu ya, aku memberikan ke dunia itu ini loh anakku, anakku udah bisa ini, anakku bisa itu, dengan lihat-lihat foto-foto, kemudian video call, itulah yang bisa menyemangati, tidak mematahkan semangat lah itu. Iya, karena memang pentingnya sosok keluarga di perjalanan karir Mbak Kadek ini mempengaruhi produktivitasnya di bekerja juga nih ya. Karena perjuangan Mbak Kadek tadi itu sangat panjang lah ya, apalagi seorang ibu, tidak hanya pelaut wanita tapi juga seorang ibu ya. Iya, betul. Oke, Mbak Kadek, mungkin boleh gimana sih saat ini emang Mbak Kadek ini kayaknya katanya lagi training juga di Pertamina MTC ya Mbak? Iya betul.
Jadi kemarin itu kebetulan lagi training di PMTC, terus di call sama Kapten Brahma, diminta untuk mengisi podcast di sini. Nah, gitu. Jadi ini di sela-sela istirahat kita coba. Berarti dicuri sedikit waktunya nggak apa-apa ya Mbak. Emang saat ini lagi training apa Mbak di MTC? Training oil tanker ballast handling. Simulator ya Mbak? Iya, simulator. Kenapa sih Mbak memilih training di MTC nih? Boleh kasih tahu ke Sobat MTC juga, ya Sobat MTC juga nih kenapa Ya, Mbak? jadi saya memilih di MTC ini selain dengan MTC ini sinergi antar perusahaan, tapi MTC ini juga memiliki fasilitas yang sangat memadai, simulatornya lengkap, tuh hampir sama dengan aslinya gitu kan. Kemudian juga instrukturnya keren-keren lah ya, cara pengajarannya itu tidak monoton, ada diselingi kuis, kemudian 2 arah seperti itu. Kemudian untuk modulnya sendiri di PMTC ini juga sudah update dengan literasi-literasi terbaru seperti itu. Oke, kira-kira recommended nih buat Sobat MTC MTC nggak untuk training? Sobat MTC, kalau mau training jangan lupa MTC. Waduh, keren banget. Recommended pokoknya. Oke, mungkin itu dia ngobrol-ngobrol kita hari ini Mbak Kadek. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Iya, Mbak Semoga Diana. sharing-sharing kita hari ini bermanfaat untuk Sobat MTC dimanapun berada. Oke. Nah, itu dia tadi ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing yang kita dengarkan dengan Mbak Kade. Mungkin teman-teman semuanya udah mendengarkan cerita tentang pel-pel wanita yang ada di Indonesia. Dan mungkin akhir kata sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Di tengah luasnya samudra, ada perempuan-perempuan tangguh yang berlayar melawan ombak dan badai. Selamat Hari Kartini untuk para pel wanita. Terima kasih sudah menjadi inspirasi dan membuktikan bahwa perempuan bisa menaklukkan dunia. Selamat Hari Kartini semuanya. Akhir kata dari saya, terima kasih. Dan juga nantikan podcast Talk and Flow selanjutnya.